Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Gatras. Siang hari ini aku sudah ada di Terminal Arjosari, teman-teman. Hari ini rencananya aku akan melakukan trip ke Surabaya ya. Sementara itu untuk skuad Patas yang parkir di sana ada beberapa bus, teman-teman. Ada Restu Panda, ada Havana dan Menggala. Rencananya hari ini aku akan naik Kalisari. Nampaknya busnya belum kelihatan ya di sana. Sementara itu untuk jam-jam segini tuh bus-bus arah Jakarta lagi rame-ramenya, teman-teman. Itu ada Rosalia Indah, Double Decker, Malang, Cilengsi. Lalu disusul ada Sinar Jaya juga, itu ada bus barunya sepertinya, teman-teman. Jet Bus 5 kawal depannya warna hitam, ini armada baru. Kemungkinan ini ngisi Lebak Bulus atau kalau enggak Bogor ini, teman-teman. Armada cadangan atau masih rolling ya armadanya ini. Nah ini dia, teman-teman, ada bus Kalisari yang ngantri di shelter ya, tetapi masih agak jauh unitnya. Entah ini nanti berangkat jam berapa. Sepertinya atau mau naik ini aja ya. Cuman ada satu ini Kalisari yang parkir di shelter. Tadi depannya ini aku datang sudah berangkat. Sepertinya busnya akan dimajukan ke shelter, teman-teman. Ini krunya sudah bersiap. Nampaknya hari ini aku akan naik ini sekaligus mau ngasih tahu informasi terbaru tentang inovasi terbaru dari PO Kalisari, teman-teman. Inovasi apakah yang aku maksud nanti akan ku jelaskan di sesi berikutnya. Ini untuk tampak dalamnya seperti ini ya, teman-teman. Konfigurasi seatnya 22 Aldila seat nampaknya. Ini untuk interior lover AC nya masih khas dari Jetbus 1, teman-teman. Kompartemen bagasinya juga khas banget, bawaan body Jetbus 1, teman-teman. Ini kursinya juga nyaman sekali. Bus ini juga dilengkapi dengan CCTV ya, teman-teman, yang setia mengawasi sepanjang perjalanan kalian. Ini busnya sudah mulai diberangkatkan dari shelter Terminal Arjosari Malang, teman-teman. Biasanya nanti masih ngetem di depan sana ya, cuman kalau Patas ini ngetemnya nggak lama karena memang dikasih waktu sama Bapak di Subda. Wah, ini bebarengan sama Sinar Jaya keluar dari shelter ini, mau motong jalurnya tetapi nggak jadi, didului sama Kalisari yang aku tumpangi, teman-teman. Ini di pintu keluar Terminal Arjosari langsung disambut dengan kemacetan karena banyak sekali bus yang masih ngetem lagi di sini, teman-teman. Jadi kebanyakan bus dari shelter keluar itu gak langsung berangkat ya, masih ngetem lagi di sini karena memang banyak juga ya penumpang yang naik dari luar sini. Seperti biasa, lepas dari pintu keluar Terminal Arjosari masih berjalan perlahan. Ini biasanya berjalan perlahan ini sampai nanti di pertigaan atau lampu merah mau masuk tol Karanglo ya, teman-teman. Karena banyak juga poin-poin yang naik dari sepanjangan jalur ini, teman-teman. Nanti ini di Taspen biasanya masih berhenti lagi. Di depan sana itu terpantau sudah ada beberapa bus yang ngetem di pertigaan Taspen, teman-teman. Di sini itu biasanya sampai 2 sampai 3 bus yang numpuk ya. Ini ada Akas Green ATB arah ke Probolinggo sepertinya yang sudah lebih dulu ngetem di sini, teman-teman. Ini tumben ini untuk lalu lintas di flyover ini lumayan lenggang ya. Biasanya di sini itu lalu lintasnya ramai atau macet, apalagi jam-jam sore begini, jam-jam pulang kerja. Biasanya itu di sini kendaraan itu saling berebut minta jalan ya, teman-teman. Ini kelihatan sepi sekali. Saat ini bus yang aku tumpangi sedang melintas di depan karoseri A di Putra Malang. Karoseri di mana bodi dari bus ini dibikin, teman-teman. Ini masih rame ya aktivitasnya. Untuk sekarang informasinya pekerjaannya sampai dibuat 2 shift ya, teman-teman.
karena memang Adiputro ini salah satu karoseri terbesar dan terlaris di Indonesia, teman-teman. Jadi wajar kalau karyawannya sampai 2 shift ini. Kalau dulu cuma 1 shift ya, teman-teman. Nah, ini dia SPBU di mana biasanya Bismania ini sering berkumpul untuk nunggu rilisan bus dari Adiputro, teman-teman. Semenjak adanya tol Karanglo ini, semua layanan bus patas dari Malang ke Surabaya itu lewatnya via tol Karanglo semua ya, teman-teman. Kalau untuk ATB kalian itu jangan sampai keliru. Ada yang namanya tol Karanglo, ada yang namanya tol Panjang. Kalau tol Karanglo itu full dari Surabaya sampai ke tol Karanglo. Tetapi kalau bahasanya itu atau pelangnya tol Panjang itu dari Surabaya sampai Taman Dayu atau Pandaan saja, teman-teman. Jadi ada 2 layanan yang dimiliki kelas ATB. Kalau patas itu cuma 1 layanan aja via tol Karanglo, teman-teman, bahasanya. Kalau untuk ATB tol Karanglo ada sendiri, untuk tol Panjang itu sampai Pandaan. Jadi kalian jangan sampai keliru, teman-teman. Kalau mau turun Pandaan keliru naik yang layanannya tol Karanglo, ya mau nggak mau jalan-jalan dulu ke Malang kalian, teman-teman. Oh iya, teman-teman, tadi di awal video aku sudah bilang mau memperkenalkan sesuatu inovasi terbaru dari PO Kalisari, teman-teman. Jadi inovasi dari PO Kalisari yang diluncurkan beberapa waktu yang lalu itu ada namanya aplikasi Bus Kalisari, teman-teman. Jadi aplikasi Bus Kalisari ini fungsinya sebagai tiketing ya, teman-teman, atau tiket online. Jadi untuk kalian yang biasa naik Bus Kalisari itu bisa pesen tiketnya langsung via aplikasi, teman-teman. Ada beberapa kemudahan-kemudahan sebenarnya yang bisa kalian dapatkan ketika kalian pesan via aplikasi dari Kalisari ini, teman-teman. Jadi apa sih kemudahan-kemudahan yang didapatkan ketika kita menggunakan atau beli tiketnya via aplikasi ya, teman-teman. Nanti akan kujelaskan apa saja sih kelebihannya dan kemudahannya yang akan kita dapatkan, teman-teman. Jadi kemudahan pertama yang akan kalian dapatkan itu kalian bisa bebas pilih bangku, teman-teman. Nah, ini yang nggak biasa ya, teman-teman. Kelas patas bisa pilih bangku sesuai dengan keinginan kalian. Ini baru saja aku menukarkan tiketnya ya, teman-teman, tiket onlinenya dengan karcisnya. Untuk tarifnya sebesar 35.000, teman-teman. Kemudahan yang kedua, kalian itu nggak perlu repot-repot bayar pakai uang cash ya, teman-teman. Jadi bisa cashless via transfer atau virtual account, teman-teman. Jadi itu kemudahan kedua yang kalian dapat. Lalu kemudahan yang ketiga, ketika kalian naik dari terminal Purabaya Bungurasi, nah itu kan pasti kalian dikeroyok calo atau dikerubungi calo-calo ya ketika kalian naik itu lewat gedung terminal. Nah, itu kalian itu lebih aman ya di sini, teman-teman, karena kalian sudah pegang tiketnya. Karena di terminal Purabaya Bungurasi itu sampai dengan hari ini itu masih belum aman ya, teman-teman, dari praktik percaloan yang ada di sana. Jadi kalian tinggal pesan tiketnya sesuai jam keberangkatan yang tertera, lalu kalian naik busnya itu sesuai jam yang kalian pilih ya, teman-teman. Lalu menukarkan bukti pembayaran atau bukti tiket online-nya kepada kondektur ketika di atas bus, teman-teman. Kalau Mimin Gatra sih sangat mengapresiasi ya, teman-teman, kepada manajemen Kalisari yang mau berinovasi untuk memudahkan penumpangnya ketika akan menaiki bus PO Kalisari itu, teman-teman. Jadi memang ini sangat penting ya, mengingat Terminal Surabaya itu memang rawan sekali dengan praktek-praktek percaloan. Itu gak segan-segan kalian itu kalau misalkan ke sana atau belum terbiasa diketok tarif sama calo, teman-teman. Jadi meskipun tujuan kalian itu dekat, misal ke Malang, itu masih ada saja, teman-teman, yang kena tarif ngawur alias kena calo ya, teman-teman.
beberapa waktu lalu itu ada kasus di mana penumpang mau ke Malang itu ditarik tarif 300.000. Nah ini kan sudah nggak ngotak ya, padahal itu tarifnya cuma 35.000 untuk kelas patas, lalu 20.000 untuk kelas ekonominya teman-teman. Oh iya teman-teman, kemarin dengar-dengar di Sub itu akan melakukan sebuah inovasi juga, yaitu uji coba bus-bus patas dari Malang menuju ke Surabaya itu akan dipakai sistem seperti bus malam teman-teman. Jadi kita beli tiketnya dulu lalu naik ke busnya. Jadi tiketnya itu dibikin semacam online. Jadi menarik untuk ditunggu kapan akan di launching dan bagaimana nanti proses pengawasan dan berjalannya masih belum tahu ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja apakah benar-benar akan direalisasikan dalam waktu dekat ini. Kalau aku sih mendukung ya teman-teman, apalagi dengan kondisi saat ini yang serba digitalisasi, jadi penumpang itu semakin dimudahkan. Cuma nanti kedepannya masih belum tahu untuk bagaimana nanti program ini bisa berjalan dengan semestinya. Kalau dulu sih sudah pernah diuji coba karena proses pengelolaannya itu diserahkan semuanya 100% kepada regulator, di mana regulator ini adalah POPU itu sendiri, jadi nggak berjalan maksimal ya teman-teman. Jadi dulu itu sudah pernah diuji coba bus patas Malang ke Surabaya itu bayarnya pakai EDC atau mesin EDC atau kayak tapping ya teman-teman. Jadi berjalan cuman beberapa waktu aja. Kalau nggak salah itu pas musim pandemi teman-teman, sempat diuji coba. Akhirnya karena tidak ada pengawasan dan programnya mungkin kurang jelas atau kurang bagaimana, jadi akhirnya program itu berhenti di tengah jalan teman-teman. Ya semoga saja nanti dengan rencana di Sub ini yang kabarnya pengelolaannya akan dipegang langsung oleh mereka bisa berjalan seperti semestinya ya teman-teman. Langkah awal kali Sari ini mungkin ya selaras dengan rencana di Sub tadi teman-teman. Jadi dia sudah menyediakan aplikasi tiketing online teman-teman. Cuma nanti dalam perjalanannya pasti banyak menemui kendala-kendala ya teman-teman. Tadi juga disebutkan oleh kru yang bertugas, mereka itu masih bingung karena kalau bisa pesan bangku apalagi pas weekend itu, nah itu masalahnya nanti di situ teman-teman. Karena penumpang kan biasanya terbiasa dengan siapa cepat dia dapat ya teman-teman. Mungkin di situ nanti kendala dari krunya atau mungkin perlu membiasakan dulu ya teman-teman, karena memang di setiap program atau inovasi baru itu pasti membutuhkan penyesuaian teman-teman. Jadi seperti itu ya, semoga ini bisa bertahan lama dan kru juga dapat menjalankan program ini dengan baik, karena bagaimanapun juga sebenarnya bagus ya teman-teman untuk penumpang. Cuman ya itu tadi nanti kendalanya mungkin pas ramai, apalagi bisa pesan bangku dan kadang penumpang itu juga ndak tahu jam ya teman-teman. Berhubung sudah pesan tiketnya jadi naik busnya itu sembarang aja. Jadi nanti kemungkinan repotnya kru nanti di sini ya teman-teman. Tetapi ya semoga saja bisa berjalan dengan semestinya. Jadi tidak terasa ini perjalananku sudah hampir tiba di Terminal Purabaya Bungurasi ya teman-teman. Karena layanannya via tol Karanglo, jadi tidak terasa. Kurang lebih itu kalau dihitung-hitung cuma 1,5 jam ya teman-teman. Kalau tidak dihitung sama ngetem. Ini sudah mulai memasuki daerah atau wilayah Medaeng teman-teman. Oh, untuk CCTV-nya itu kiri kanan ya teman-teman. Jadi di pojok kanan dan di pojok kiri depan itu ada CCTV-nya masing-masing. Oh, ini jadi fasilitas atau nilai plus ya menurutku. Ini tumben ini untuk lalu lintas yang mengarah ke Terminal Purabaya Bungurasi ini agak lengang. Biasanya di sini ini sudah mulai macet.
biasanya nanti di depan SPBU Medaeng itu yang agak ribet ya teman-teman, karena keluar masuk kendaraan juga banyak bus-bus yang berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, karena memang di sepanjangan jalur ini tuh banyak sekali pul-pul bus malam dan juga garasi bus-bus lokalan teman-teman. Ini ada Gramas yang berangkat dari Malang tadi. Ini sebentar lagi busnya akan memasuki terminal Purabaya Bungurasi. Untuk lalu lintasnya alhamdulillah lancar sampai pada pintu masuk ya teman-teman. Jadi tumben ini, biasanya jam-jam segini itu jam-jam padatnya teman-teman. Jadi dengan masuknya bus ini ke terminal Purabaya juga akan mengakhiri perjumpaan kita pada video kali ini teman-teman. Terminalnya juga sepertinya nampak agak sepi ya, nggak seperti biasanya. Atau mungkin karena ini masih weekday bukan weekend. Jadi oh iya, mau hari raya Idul Adha, jadi mungkin bepergiannya disimpan sampai dengan mendekati hari raya Idul Adha teman-teman. Oke, jadi itu tadi teman-teman perjalananku menggunakan PO Kalisari dari Malang menuju Surabaya. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video Gatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.